Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry. Dan saat ini kita akan mendengarkan pemaparan teks khotbah di minggu akhir tahun gerejawi tanggal 26 November 2023. Sebelum kita mendengarkan penjelasan khotbah ini, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Kesempatan yang indah kembali Tuhan berikan bagi kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari Wahyu pasal 21, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kitab Wahyu ditulis adalah sebagai penghiburan bagi umat Tuhan. Tetapi ada banyak sekali orang yang menganggap bahwa kitab Wahyu itu adalah sebuah kitab yang menakutkan. Tetapi sesungguhnya kitab Wahyu adalah penghiburan bagi jemaat yang mengalami berbagai persoalan, penganiayaan, penderitaan, dan kesesatan. Jadi bukan sebuah kitab yang menakutkan atau sebuah kitab yang menjadi ancaman. Memang di dalam kitab ini dibicarakan tentang bagaimana akhir zaman itu. Dan sering sekali akhir zaman menjadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi seharusnya bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, kitab Wahyu, penghakiman, penghukuman akhir zaman adalah sukacita yang besar. Karena pengharapan yang dinanti-nantikan itu akan digenapi. Bagaimana orang-orang percaya itu akan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dalam teks khotbah kita hari ini, kita diajari untuk melihat seperti apa yang akan terjadi nanti. Tema khotbah kita pada akhir tahun gerejawi ini adalah menyongsong langit dan bumi yang baru. Artinya ada pembaharuan. Oleh karena itu, di dalam hal seperti ini, kalau ada sesuatu hal yang disebut baru, maka seharusnya itu menjadi sukacita. Kita senang selalu dengan sesuatu hal yang baru. Kenapa? Karena ada sesuatu tantangan di balik itu. Di dalam teks ini, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan pertama adalah apa saja yang diperbaharui? Kalau kita perhatikan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat ini, dan kita fokus di ayat yang pertama, yang diperbaharui yang pertama itu adalah disebutkan bahwa Allah membaharui seluruh ciptaan. Ayat 1 dikatakan, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi." Perhatikan ungkapan langit dan bumi muncul puluhan kali dalam Alkitab. Ungkapan ini sering sekali merujuk pada seluruh ciptaan. Langit dan bumi yang baru itu seolah-olah menyiratkan bahwa pembaharuan yang dilakukan Allah itu bersifat secara menyeluruh, bersifat secara komprehensif. Memang secara pribadi setiap orang itu selalu memiliki konsep seperti apa surga di dalam pemikirannya. Dan mungkin saja di antara kita tumbuh dengan pemikiran hal-hal spiritual terkait surga. Sesungguhnya sorga adalah perpaduan yang sempurna antara jasmani dan sesuatu hal yang spiritual, karena surga nanti adalah langit dan bumi yang baru.
Jadi semua akan direstorasi, semua akan diperbaharui, baik jasmani dan spiritual, dan bukan dimusnahkan. Lalu kita akan masuk dalam dunia yang murni spiritual. Tetapi kita lihat di dalam teks ini, kita tetap masuk dalam dunia yang mengkombinasikan jasmani dan spiritual. Dan kita hidup dalam tubuh kemuliaan, yaitu seperti tubuh kebangkitan daripada Kristus. Bapak Ibu Saudara, pembaharuan tidak akan terjadi selama yang lama itu masih ada. Ayat 1b dikatakan, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama tidak ada lagi. Perhatikan bahwa ketidakadaan langit dan bumi yang lama merupakan alasan bagi kemunculan yang baru. Kalau kita perhatikan nanti di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 12, kita mengetahui bahwa yang lama itu dibinasakan oleh api, sehingga kita dapat memasuki yang baru. Langit dan bumi yang baru inilah yang disebut surga di masa depan. Kita akan menghabiskan kekekalan bersama-sama dengan Allah di bumi yang nanti direstorasi ini. Walaupun nanti juga kita akan menemukan ada berbagai macam tafsiran tentang ini. Tapi paling tidak salah satu tafsiran mengatakan bahwa bumi ini akan diperbaharui kembali sesuai dengan apa yang tertulis di dalam teks firman Tuhan kita yang kita baca hari ini. Bumi yang direstorasi tersebut tidak memiliki laut. Ayat 1c berkata laut pun tidak ada lagi. Karena memang di dalam mitologi kuno, laut itu dipandang sebagai sesuatu yang jahat, sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena dianggap ada dewa-dewa jahat yang menguasainya. Tetapi di dalam kitab Wahyu, laut juga memang disebut berkonotasi negatif. Laut adalah sumber dari binatang yang melawan Allah. Maka kalau disebutkan di sini bahwa laut tidak ada lagi, itu menunjukkan bahwa Tuhan telah menang atas segala sesuatu. Maka pembaharuan seluruh ciptaan merupakan konsep yang terus-menerus itu diajarkan secara konsisten di dalam Alkitab. Dan kita bisa lihat itu di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru, bahwa semua makhluk itu menantikan pembaharuan. Pembaharuan segala sesuatu, bukan hanya orang-orang tetapi seluruh makhluk. Kita bisa baca dalam Roma pasal 19 ayat 23. Dan ada begitu banyak di dalam Alkitab kita menemukan itu. Yang kedua, apa saja yang dibaharui? Kita melihat itu di ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Yang dibaharui oleh Tuhan adalah relasi dengan umatnya. Ayat 2-3, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk semuanya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta berkata, lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi perhatikan bahwa Allah membaharui relasi dengan umatnya. Yerusalem baru sebenarnya lebih ke arah orang daripada bangunan. Yang ditekankan adalah kumpulan umat Allah. Dan kita bisa melihat dari ukuran dan detail kota yang berkaitan dengan angka 12. Itu di Wahyu 21 ayat 11 sampai dengan 21. Sebagai simbol umat perjanjian lama, itu 12 suku Israel, maupun di dalam perjanjian baru ada 12 rasul. Di samping itu sama seperti umat Allah adalah mempelai daripada anak domba. Demikian Yerusalem baru disebut berdandan seperti pengantin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dunia bukan hanya direstorasi, tetapi akan ada dunia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Langit dan bumi yang baru itu digambarkan seperti mempelai perempuan. Mempelai perempuan tidak hanya bicara tentang manusia, tetapi ini berbicara tentang seluruh ciptaan. Mempelai yang berdandan itu berbicara tentang ciptaan yang dikembalikan dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dan kita melihat di dalam teks ini sama seperti kalau kita perhatikan kisah Adam dan Hawa yang berada di Taman Eden, maka mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan secara langsung. Tetapi nanti kita di langit dan bumi yang baru, maka kita bisa bercakap-cakap yang lebih luar biasa daripada
kisah Adam dan Hawa itu. Jadi perhatikanlah bahwa Tuhan itu membaharui segala sesuatu. Jadi ide tentang Yerusalem yang baru itu sesungguhnya bukanlah sesuatu hal yang asing. Dan Paulus juga berbicara tentang Yerusalem surgawi. Dalam iman Abraham itu menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam kitab Ibrani itu, dia menyinggung tentang Bukit Sion, kota Allah yang hidup, yaitu yang disebut dengan Yerusalem surgawi. Jadi tidak seperti Yerusalem duniawi, kota yang baru itu tidak memiliki bait Allah di dalamnya. Karena Allah adalah baitnya, dan Allah sendiri berkemah di tengah-tengah umatnya. Ini adalah perwujudan sempurna dari relasi kita dengan Allah. Jadi hubungan kita, relasi kita dengan Allah itu diperbaharui. Kemudian yang ketiga, apa yang kemudian diperbaharui? Di ayat yang keempat kita perhatikan bahwa ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan lagi, dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi Allah meniadakan segala penderitaan. Allah meniadakan kerusakan daripada ciptaan. Dan kita tahu dan kita semua sadar bahwa yang kita miliki sekarang, dunia yang kita tempati sekarang bukanlah tempat yang sempurna. Dosa telah merubah wajah dunia secara signifikan. Dosa telah merusak dunia yang kita miliki sekarang ini. Yang awalnya Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik, tetapi dirusak oleh dosa. Jadi dosa adalah pintu masuk bagi semua penderitaan. Penderitaan menjadi begitu terbiasa bagi hidup kita. Kehilangan tak terhindarkan, kematian tidak bisa kita elakkan, sakit, air mata, penderitaan, pergumulan. Itu tidak memperdulikan seberapa baik kualitas kehidupan kita. Penderitaan dan kematian pasti akan datang menghampiri. Tidak ada orang yang bisa kebal terhadap kesusahan itu. Dan semua itu diakibatkan oleh dosa. Tetapi di dalam teks ini kita perhatikan bahwa Tuhan itu akan menghapus segala air mata. Maut tidak akan ada lagi. Tidak ada perkabungan. Tidak ada ratap tangis. Tidak ada duka cita lagi di dalamnya. Jadi dunia yang baru dan langit yang baru yang dinantikan itu akan mengubah semua carut marut akibat dosa. Dan segala sesuatu itu tidak ada lagi. Segala sesuatu yang membawa kesedihan, kesusahan akan berlalu. Dan Allah lah yang menghapus semua air mata umatnya. Kita tidak akan mengalami lagi penyakit dan kematian. Bapak Ibu Saudara, persoalan kita yang paling besar yaitu dosa. Itu dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Ketakutan terbesar daripada manusia itu kematian. Itu dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Jadi kalau yang persoalan dan ketakutan terbesar sudah dibereskan oleh Tuhan, seharusnya tidak ada lagi yang menakutkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan membaharui segala sesuatu. Jika Allah sedemikian mengasihi segala sesuatu, kita pun harus meneladani Tuhan. Dan kita perhatikan dari 3 objek pembaharuan yang kita bahas itu tadi. Kita melihat bahwa terjadi pembaharuan eskatologis itu yang bersifat secara menyeluruh. Dan tidak ada satu pun yang tidak tersentuh. Tempat tinggal kita akan diubah. Akan ada langit dan bumi yang baru. Tubuh kita akan diubah. Kita diberi tubuh kemuliaan yang kebal penyakit dan kematian. Dan relasi kita dengan Tuhan akan diubahkan. Maka tidak ada lagi penghalang bagi kita untuk memandang Dia selama-lamanya. Tubuh yang kita miliki sekarang memang akan musnah. Namun itu bukan alasan untuk mengabaikan dan merusaknya melalui pola hidup juga yang tidak sehat. Dalam relasi kita dengan Allah, Dia kadang-kala memang sulit untuk dipahami. Tetapi itu bukan alasan kita juga untuk menjauh dari Tuhan. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan.
dalam kita menanti-nantikan Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru, mari kita tetap setia mengikut Tuhan di dalam hidup kita. Ingatlah, apa yang kita alami sekarang ini, semua itu akan berakhir dan diganti dengan sukacita bersama-sama dengan Dia. Mari, songsonglah Tuhan, sambutlah Dia, nantikanlah Dia akan datang menjemput kita kembali, orang-orang yang percaya, dan kita akan bersama-sama di surganya yang kekal. Amin, mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan, terpujilah Engkau, dan terima kasih untuk segala sesuatu Engkau telah sediakan bagi kami orang-orang percaya. Kami menantikan sukacita bersama-sama dengan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.